Terkadang, langit tidak langsung menghukum. Ia hanya diam, menunggu kita sadar bahwa doa seorang ibu tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Ini bukan sekadar kisah tentang cinta dan pengkhianatan, tapi tentang seorang anak yang lupa dari mana ia dilahirkan, hingga akhirnya disadarkan oleh azab yang turun perlahan. Ketika doa tertahan di langit, dan air mata seorang ibu berubah menjadi hujan yang tak pernah berhenti. Inilah kisahnya, kisah tentang durhaka, karma dan penyesalan. Langit sore itu berwarna jingga pucat. Angin berembus pelan melewati pepohonan jati di belakang rumah sederhana milik Bu Sulastri, seorang janda parubaya yang tinggal hanya dengan anak sematawayangnya, Mira. Sudah beberapa hari ini, rumah itu terasa tegang sunyi, tapi penuh kata yang tak pernah terucap. Bu Sulastri duduk di teras, menatap jalan desa yang berdebu. Ia tahu, sebentar lagi Mira akan pulang. Dan seperti biasa, suara sepatu hak tinggi dan deru motor matik akan terdengar dari ujung jalan. Begitu motor berhenti, benar saja Mira turun sambil menenteng tas besar. Wajahnya kesal. "Bu, aku udah bilang, jangan keluar rumah sore-sore. Malu diliatin orang. Nanti dibilang ibu pembantu." Bu Sulastri tersenyum lemah. "Ibu cuma pengen lihat kamu pulang." "Udah makan belum, Nak?" "Nanti." "Aku capek," jawab Mira ketus. Langsung masuk tanpa menatap ibunya. Sejak Mira bekerja di kota dan berpacaran dengan Dimas, seorang laki-laki tampan tapi dikenal sombong, sikapnya berubah. Ia mulai bicara kasar, mudah tersinggung, dan sering membandingkan ibunya dengan orang tua Dimas yang hidup lebih mewah. Malam itu, saat makan bersama, Bu Sulastri mencoba membuka obrolan hati-hati. "Nak, ibu dengar kabar kamu mau dilamar Dimas. Benar ya?" "Iya Bu, tapi Bu gak usah ikut campur. Aku udah tahu mana yang terbaik." "Ibu cuma khawatir. Ibu tahu anak itu suka main perempuan. Ibu cuma gak mau kamu disakitin." "Bu," bentak Mira sambil meletakkan sendok. "Ibu itu gak pernah percaya sama aku ya. Semua laki-laki yang aku bawa selalu ibu jelekin." "Bukan gitu, Nak. Ibu cuma..." "Cukup, Bu. Aku capek dengar nasihat ibu terus. Hidup ibu itu gak sukses. Jangan ngatur hidup aku." Suara piring pecah. Bu Sulastri terpaku, menatap anaknya yang kini meneteskan air mata, tapi bukan karena sedih, melainkan karena marah dan gengsi. Beberapa minggu kemudian, Dimas datang melamar. Ia berpakaian rapi, membawa keluarganya, tapi tutur katanya menusuk hati. "Kami harap setelah menikah, Mira fokus sama keluarga. Kalau bisa, tidak terlalu sering berhubungan dengan hal-hal di kampung, biar tidak terbawa kebiasaan kuno," kata Dimas dengan senyum tipis. Bu Sulastri hanya bisa menunduk, sementara Mira mengangguk tanpa membela ibunya sedikit pun. Setelah lamaran itu, hubungan ibu dan anak benar-benar membeku. Suatu sore, Bu Sulastri mencoba terakhir kali untuk berbicara. "Nak, ibu mohon, kalau kamu yakin dengan pilihanmu, ibu ikhlas. Tapi jangan lupa, siapapun laki-laki itu, kamu tetap butuh doa ibu." Mira hanya menatap dingin. "Ibu pikir doa ibu aja cukup buat bikin aku bahagia? Dimas punya semuanya, Bu. Ibu cuma punya doa. Tapi doa gak bisa bikin hidup enak." Kalimat itu seperti pisau. Hati Bu Sulastri seperti disayat. Ia menahan air mata, hanya berkata pelan, "Kalau begitu, semoga langit yang kamu anggap bisa memberi segalanya juga bisa mengampuni kata-katamu malam ini." Hari pernikahan tiba. Rumah Dimas dihiasi bunga putih. Tamu berdatangan, musik bergema. Semua terlihat sempurna kecuali satu hal. Kursi di barisan depan, tempat seharusnya sang ibu duduk, kosong. Bu Sulastri tak datang. Ia hanya mengirim selembar surat lewat tetangga. "Ibu tidak bisa hadir di hari bahagiamu, Nak, tapi ibu berdoa, semoga setiap langkahmu diberkati, meski bukan ibu yang memberkati." Surat itu diremas Mira dengan marah. "Kalau ibu gak mau datang, terserah. Aku gak butuh restu dari orang yang gak mau nerima kebahagiaan anaknya." Dimas hanya tersenyum, membisikkan sesuatu di telinganya. "Sudahlah sayang, sekarang kamu punya aku. Ibu kamu cuma beban masa lalu." Malamnya, setelah pesta usai, hujan turun deras. Petir membelah langit. Mira berdiri di balkon rumah barunya, menatap langit yang tampak gelap pekat. Untuk sesaat, ia seperti mendengar suara ibunya terbawa angin. "Jangan sombong pada kasih yang melahirkanmu, Nak." Mira menutup telinga. "Halusinasi," katanya, keras. Tapi tiba-tiba lampu padam. Ramaj, ketika kilat menyambar, ia melihat pantulan kaca jendela. Sesosok wanita
wanita tua berdiri di belakangnya dengan wajah basah air hujan, menatapnya diam. Saat Mira menoleh, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Dari luar terdengar azan Isya, samar tapi menembus hati yang penuh ego. Mira memeluk diri sendiri, gemetar, tapi ia tetap berusaha menenangkan diri. Aku nggak salah, aku cuma pilih bahagia, katanya lirih. Namun langit tak menjawab, hanya petir yang menggema panjang, seolah bumi ikut menahan amarahnya. Di desa, pada waktu yang sama, Bu Sulastri duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan putrinya dari koran. Ia tersenyum getir dan berdoa, "Ya Tuhan, jagalah anakku, meski ia tak mau dijaga olehku lagi." Tetes air mata jatuh di sajadahnya, dan malam itu, kilat menyambar pohon jati di belakang rumah. Langit tampak merah membara, seolah ikut bersaksi pada cinta yang telah menutup doa seorang ibu. Sudah 3 bulan sejak pernikahan Mira dan Dimas. Dari luar, kehidupan mereka terlihat sempurna. Rumah besar, mobil baru, dan foto-foto bahagia di media sosial. Tapi di balik semua itu, rumah tangga mereka perlahan mulai retak. Dimas sering pulang larut malam. Saat Mira bertanya, jawabannya selalu sama, "Urusan kerja, jangan ikut campur." Awalnya Mira menahan diri, mencoba percaya. Tapi semakin hari, tatapan Dimas padanya makin dingin. Ia lebih sering memegang ponsel daripada memegang tangan istrinya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Mira terbangun oleh suara ketukan lembut di jendela kamar. Tok tok tok, ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Namun suara itu terus berulang, lebih keras setiap detiknya. Ketika kilat menyambar, dari balik kaca ia melihat sekelebat bayangan wanita tua memakai selendang basah. Tubuh Mira langsung kaku, nafasnya tercekat. Siapa? Siapa di sana? Tak ada jawaban, tapi terdengar bisikan samar. Mira menjerit, berlari ke kamar mandi, membasuh muka dengan air dingin. Namun begitu menatap cermin, ia melihat bayangan ibunya berdiri di belakang. Wajahnya pucat, mata sayu, dan bibirnya bergetar seolah ingin bicara. "Langitmu mulai retak, nak." Semin peka, air mata Mira bercampur dengan serpihan kaca yang melukai jarinya. Dimas marah melihat tangan Mira berdarah. "Kamu itu kenapa sih? Suka banget bikin masalah." "Aku cuma jatuh kaca, Mas." "Udah, nggak usah alasan. Makanya jangan banyak halu." Nada suaminya tajam, membuat Mira menunduk. Ia menatap cincin di jarinya, dan entah kenapa, itu rasa dingin, seperti logam tanpa makna. Beberapa hari kemudian, Dimas mulai jarang pulang. Mira curiga, tapi tidak punya bukti. Hingga suatu malam ia menerima pesan salah kirim di ponsel Dimas. "Jangan lupa janji malam ini, sayang. Aku tunggu di hotel jam 8. Dunia Mira seakan runtuh. Ia mencoba menelepon, tapi Dimas tidak menjawab. Hatinya panas, tapi di antara marah dan sedih, ia mendengar suara kecil dalam pikirannya. Ibu sudah pernah bilang. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia teringat wajah ibunya saat diusir, dengan tatapan penuh kasih dan luka. Hari berikutnya, Mira pulang dari pasar dengan kepala berat. Di depan rumahnya, ada seekor burung gagak mati di tangga. Sayapnya patah, matanya menatap langit. Saat ia hendak membersihkan, hujan tiba-tiba turun deras, padahal langit tadi cerah. Petir menyambar pohon depan rumah, membuat genteng pecah. Mira berlari ke dalam, tapi begitu membuka pintu, air dari langit seperti hanya mengguyur halaman rumahnya saja. Rumah tetangga tetap kering. Ia menatap ke atas, langit di atas rumahnya retak, benar-benar seperti terbelah oleh cahaya kilat. Dari celah suara hujan, terdengar gema suara ibunya. Janji yang tanpa restu tak akan diberkati. Dimas akhirnya pulang, tapi bukan untuk meminta maaf, melainkan membawa kabar pahit. "Mira, aku capek, aku mau pisah dulu." "Apa maksudnya?" "Karena perempuan itu." "Ya, kamu jangan lebay. Aku cuma butuh waktu. Lagian, kamu juga udah beda. Terlalu sensitif, terlalu kata kampungan itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Mira menatap Dimas dengan air mata menetes pelan. "Kamu ingat gak, dulu aku lawan ibuku demi kamu. Aku tinggalkan dia, karena aku pikir kamu rumahku. Tapi ternyata kamu cuma badai." Dimas terdiam sejenak, lalu dengan dingin menjawab, "Ya udah, salah sendiri." Tanpa pamit, ia pergi. Langit di luar mendadak berubah merah keunguan. Angin berembus keras. Gordon
Namun suaranya tenggelam oleh deru hujan dan petir yang memecah malam. Mira mendapat kabar dari kampung, ibunya, Bu Sulastri, jatuh sakit dan kritis. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke terminal, meninggalkan rumah dan suami yang sudah tak peduli. Langit di atasnya gelap, dan di antara suara hujan, terdengar lagi suara yang sama. Langitmu sudah retak, Nak. Hanya doa yang bisa menutupnya. Mira menatap langit yang berkilat, seolah menyesali segalanya. Tapi perjalanan menuju ampunan tak pernah mudah. Karena sebelum langit mengampuni, hati harus belajar menerima luka yang ia buat sendiri. Hujan mengguyur sepanjang perjalanan bus yang membawa Mira pulang ke kampung. Setiap kali kilat menyambar, ia bisa melihat wajahnya sendiri di jendela pucat, lelah dan penuh dosa. Tangannya menggenggam erat surat pesan dari tetangga. Bu Sulastri sakit keras. Dokter bilang kondisinya menurun. Kalau bisa, pulanglah sebelum terlambat. Tapi di hatinya, Mira tahu mungkin sudah terlambat. Begitu turun dari bus, suasana desa terasa asing. Udara lembab, jalan becek, dan aroma tanah basah seperti menyambut dengan getir. Rumah tua ibunya tampak gelap. Tak ada suara ayam, tak ada cahaya lampu di teras. Mira berlari kecil, mengetuk pintu berkali-kali. Bu, ibu, ini Mira. Buka, Bu. Tak ada jawaban. Ia mencoba memutar gagang pintu. Terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit panjang. Di dalam, ruangan itu lembab dan berdebu, seperti sudah lama tak dihuni. Namun di tengah ruang tamu, ada sajadah yang masih terbentang dan sebuah foto dirinya di atas meja, dengan setangkai bunga Kamboja layu di depannya. Mira menatap sekeliling dengan dada berdebar. Lalu terdengar suara pelan dari kamar dalam. Suara itu lirih, tapi jelas. Ia langsung berlari ke kamar. Tapi yang ia temukan hanyalah ranjang kosong, selimut kusut, dan bantal yang masih basah seolah baru ditinggalkan seseorang. Di atas meja kecil, ada surat yang tertulis dengan tangan gemetar. Nak, kalau kamu membaca ini, mungkin ibu sudah tak ada. Ibu tak pernah marah, cuma takut kalau kau lupa siapa yang pertama kali mendoakanmu. Mira menangis sejadi-jadinya, namun tangisnya terhenti ketika terdengar ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Ia menoleh dengan tubuh gemetar. Langkahnya pelan menuju dapur. Lantai basah, padahal semua jendela tertutup. Aroma tanah semakin tajam, seperti ada sesuatu yang digali. Ketika ia mendekat ke arah sumur tua di belakang dapur, suara itu makin jelas. Mira, pulang ya nak. Suara ibunya, tapi kali ini lebih dalam, seperti berasal dari perut bumi. Mira menatap sumur itu dengan mata membesar. Airnya hitam pekat, lalu dari dasar sumur muncul gelembang-gelembang besar. Dan perlahan, tangan tua yang pucat menjulur ke atas. Mira menjerit dan mundur, terjatuh. Ibu, ibu jangan! Tapi tangan itu tidak menariknya, justru menunjuk ke halaman belakang. Ketika kilat menyambar, Mira melihat gundukan tanah baru di sana. Masih basah, masih segar, seolah baru dikubur tadi pagi. Dengan tubuh gemetar, Mira keluar dari dapur dan mendekati gundukan itu. Di atasnya tertancap kayu kecil bertuliskan, Sulastri binti Rahman, wafat 3 hari lalu. Dunia Mira seolah berhenti. Lututnya lemas, air matanya tak tertahan. Bu, maafin Mira. Bu, maafin anakmu ini. Ia sujud di tanah. Tapi saat dahinya menyentuh gundukan itu, tunannya tiba-tiba terasa hangat dan bergetar. Dari dalam tanah terdengar bisikan. Kau datang terlambat nak, tapi ibu tetap mendoakanmu. Tanah bergoyang pelan dan aroma bunga Kamboja memenuhi udara. Hujan turun makin deras. Mira menggenggam tanah itu erat, menangis histeris sambil berteriak, Bu, aku minta maaf. Aku udah hancur, Bu. Aku cuma punya ibu. Namun langit hanya membalas dengan gemuruh petir. Dari keyohan, tampak pohon jati yang dulu berdiri di belakang rumah disambar kilat dan tumbang, patah tepat di tengah, seolah langit ikut memutuskan restu yang pernah hilang. Malam makin larut. Mira menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu. Tubuhnya menggigil, tapi ia tak berani tidur. Suara hujan di atap seperti langkah kaki yang berjalan pelan mengelilingi rumah. Kadang terdengar suara sendok jatuh dari dapur. Kadang seperti seseorang memanggil namanya dari luar. Mira, sudahkah kau maafkan dirimu? Ia memeluk lutut, menatap pintu yang perlahan berderit terbuka. Angin masuk, meniup lilin hingga padam. Dalam gelap, hanya satu suara terdengar.
Suara ibunya, lembut tapi membuat darah berhenti mengalir. Kau boleh lari dari doa ibu, nak, tapi tidak dari kasih yang ibu tanam di tanah ini. Seketika, lantai yang ia duduki menjadi lembab. Air mulai merembes dari bawah rumah, air bercampur lumpur dan dedaunan basah. Di antara suara gemericik itu, Mira melihat sesuatu muncul dari bawah lantai tenggen ibu Nia, memegang sajadah yang dulu selalu ia buang ke pojok kamar. Tangan itu meletakkan sajadah di depannya, lalu menghilang. Mira menangis keras, bersujud di atas sajadah itu. Bu, aku janji, aku nggak akan tinggalin ibu lagi. Dan untuk pertama kalinya, hujan di luar berhenti. Namun langit masih gelap, tak ada bintang, tak ada cahaya, hanya suara lembut dari jauh. Langit tak akan mengampuni sebelum kau benar-benar memaafkan dirimu, nak. Fajar menyingsing dengan langit kelabu. Mira duduk di teras rumah ibunya yang kini sunyi, memandangi tanah basah di halaman belakang. Burung-burung tidak berkicau, dan udara terasa berat, seperti dunia sedang menahan napas. Di tangannya masih tergenggam sajadah yang kini mengering, tapi di ujung kainnya tercetak samar sidik jari tanah, tanda bahwa seseorang atau sesuatu telah mengembalikannya semalam. Mira menatap ke langit yang retak di antara awan abu-abu dan berbisik, Bu, kalau ibu masih bisa dengar, tolong bantu aku menebus semua dosa ini. Namun angin hanya menjawab dengan desis panjang, dan dari kejauhan terdengar suara azan subuh menggema, seolah mengingatkannya bahwa penebusan baru saja dimulai. Sudah seminggu sejak Mira memutuskan tinggal di rumah peninggalan ibunya. Rumah itu kini sunyi, tapi bukan karena kosong, melainkan karena ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Setiap malam, udara di ruang tamu terasa dingin, dan aroma bunga kamboja samar tercium dari arah kamar Bu Sulastri. Siang hari, Mira berusaha membersihkan rumah. Ia mengganti gorden, menyapu debu, dan menata kembali foto-foto lama. Tapi setiap kali ia menyentuh barang milik ibunya, selalu ada sesuatu yang terjadi. Piring di dapur bergetar sendiri. Jendela menutup tanpa angin, dan suara langkah kaki terdengar di belakang. Meski tak ada siapapun, malam itu Mira memutuskan untuk salat dan berdoa. Ia ingin menebus semua dosanya. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu berdiri di atas sajadah yang ditemukan malam itu. Ya Allah, kalau ibu masih bisa mendengar, sampaikan maafku padanya. Namun begitu ia menunduk untuk sujud, tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinganya. Kau minta ampun pada langit, tapi belum meminta pada tanah yang melahirkanmu. Suara itu membuat tubuh Mira kaku. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun, tapi lilin di meja tiba-tiba padam sendiri. Suasana kamar berubah dingin. Angin berhembus dari celah pintu, membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang semakin kuat. Mira berusaha melanjutkan doa, tapi suaranya tersendat. Setiap kali menyebut nama ibu, dadanya terasa berat, seperti ada tangan yang menekan. Lalu terdengar suara lembut, jauh namun jelas. Nah, doa yang keluar dari lidahmu belum sampai ke langit, karena hatimu masih tertutup rasa takut. Sekitar tengah malam, saat Mira mencoba tidur, terdengar suara kursi bergeser dari ruang tamu. Pelan, seperti seseorang sedang duduk di sana. Ia bangun, menyalakan lilin, dan melangkah keluar kamar. Ruang tamu diterangi cahaya redup. Di kursi rotan, peninggalan almarhum ayahnya, duduk sosok wanita tua mengenakan mukena putih. Wajahnya samar, tapi lembut. Mira terhenti di ambang pintu. Suaranya tercekat. Bu, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengusap tasbih di tangannya, dan pelan-pelan menatap Mira. Matanya teduh, tapi dalam pandangan itu tersimpan ribuan doa yang tak pernah sampai. Nak, kenapa baru sekarang kau datang? Bu, maaf, aku malu sama ibu. Kau tak perlu malu pada ibu, nak. Tapi mintalah maaf pada hatimu sendiri. Karena selama hatimu menolak, doa ibu pun tertahan di langit. Mira berlatih, menangis sejadi-jadinya. Bu, aku menyesal. Aku menyesal udah durhaka, udah ninggalin ibu demi Dimas. Aku udah kehilangan semuanya, Bu. Sosok itu tersenyum pelan. Kehilangan bukan azab, nak. Itu cara Tuhan mengajarkanmu arti doa yang tak terjawab. Ketika Mira hendak mendekat, sosok itu perlahan memudar, dan tiba-tiba lilin di meja padam digantikan oleh bau anyir tanah basah. Suara ibunya terdengar lagi, samar dari luar rumah. Temui aku di tanah tempat kau menolak memelukku terakhir kali. Mira segera berlari keluar, meski malam gelap dan gerimis turun pelan. Ia menuju halaman belakang,
tempat makam ibunya berada. Tanah di sekitar makam itu berkilau basah. Meski hujan belum turun deras, Mira berlutut, meletakkan tangan di atas gundukan tanah. "Bu, aku di sini. Aku udah datang." Tanah itu bergetar halus. Lalu terdengar suara dari dalam tanah, lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Kau pernah bilang, doa ibu tak bisa bikin hidupmu enak. Sekarang, rasakanlah hidup tanpa doa itu, nak." Mira menanggus, memeluk tanah itu sambil berteriak, "Aku salah, Bu. Aku butuh doa ibu sekarang. Aku gak kuat sendirian." Dari sela tanah, muncul air jernih seperti embun. Air itu mengalir di tangannya, terasa hangat, menenangkan. Lalu terdengar bisikan terakhir malam itu, "Kalau kau ingin langit mengampunimu, jangan lagi menyesal, tapi hiduplah untuk memperbaiki apa yang telah rusak." Petir menyambar, menerangi makam itu sesaat, dan di antara cahaya kilat, Mira melihat sosok ibunya tersenyum, lalu menghilang menjadi butiran cahaya yang naik ke langit. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, matahari terbit dengan lembut di desa itu. Langit masih berwarna abu-abu, tapi kini tidak lagi retak. Mira duduk di teras, membawa sajadah ibunya dan menatap makam dari kejauhan. Air matanya jatuh pelan, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena damai. Ia menatap ke langit dan berbisik, "Bu, aku gak akan minta langit mengampuni aku lagi. Aku cuma ingin layak didoakan ibu." Saat itu, angin berhembus lembut. Daun jati berguguran satu persatu, dan di antara tiupan itu terdengar suara samar. Itulah doa yang akhirnya sampai. Di malam hari, ketika Mira kembali berdoa, tak ada lagi suara yang mengganggu. Tak ada aroma tanah, tak ada bayangan di cermin. Hanya ketenangan yang menyelimuti rumah tua itu. Namun lilin di meja tiba-tiba menyala sendiri, dan di dinding, bayangan sosok Bu Sulastri muncul sekali lagi. Kali ini tersenyum damai. Langit di luar terbuka. Satu bintang bersinar di atas rumah itu. Doa yang dulu tertahan akernianik, bersama air mata seorang anak yang akhirnya tahu arti pengampunan. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Ketenangan itu terasa tidak wajar. Seolah ada yang berusaha terlalu keras untuk tampak damai. Pagi itu, Mira sedang membersihkan kamar ibunya. Di pojok ruangan, ia menemukan sebuah cermin besar yang tertutup kain putih. Ia ingat, dulu Bu Sulastri sering duduk di depan cermin itu sambil menyisir rambutnya sambil membaca doa. Mira menatap kain penutup itu lama. Ada perasaan ragu, tapi akhirnya ia menarik kain itu perlahan. Begitu kain terbuka, cermin itu masih utuh. Bingkainya sedikit berkarat, tapi pantulannya jernih, terlalu jernih. Mira melihat dirinya sendiri, mata sembab, wajah lelah, tapi sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Ia tersenyum kecil. "Akhirnya, Bu, aku bisa ngaca lagi tanpa takut." Namun ketika ia beranjak pergi, bayangan di dalam cermin tidak ikut bergerak. Mira berhenti, jantungnya berdebar. Ia menatap lagi. Kali ini, bayangan itu tersenyum. Padahal bibir Mira tidak bergerak sama sekali. Mira kembali ke kamar itu. Ia membawa lilin dan Al-Quran kecil peninggalan ibunya. Tapi setiap kali melewati cermin itu, ia merasa ada tatapan dari balik pantulan kaca. Suatu malam, ia terbangun mendengar suara berbisik pelan. Suaranya datang dari arah cermin. "Kau pikir ibu sudah memaafkanmu?" Mira menoleh cepat. Tak ada siapapun. Namun bayangan di dalam cermin tampak berdiri lebih dekat dari yang seharusnya. "Kau hanya pura menyesut. Kau masih marah pada ibumu, kan?" Mira menutup telinganya, berteriak, "Diam, aku udah minta maaf. Aku udah nyesel." Tapi bayangan itu justru tertawa. Suara tawa yang mirip dirinya sendiri. "Kalau benar kau menyesal, kenapa setiap malam kau masih menyalahkan ibu karena Dimas pergi?" Mira terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Dalam hatinya, kata-kata itu menusuk dalam. Karena benar, jauh di dasar hatinya, ia masih menyalahkan ibunya atas kehancuran rumah tangganya. Keesokan harinya, Mira menutup cermin itu lagi dengan kain putih. Tapi malamnya, saat ia terbangun, kain itu sudah terlepas sendiri. Pantulan di dalam cermin kini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Di belakang sosok Mira tampak bayangan seorang wanita tua. Wajahnya samar, matanya kosong. Mira memejamkan mata, membaca ayat kursi, tapi bayangan itu tak menghilang. Malah, bayangan Mira sendiri mulai bergerak pelan ke depan kaca, menatap langsung ke arah matanya. "Kau pikir azab selesai? Karena ibu sudah tenang?" Azab itu bukan datang dari arwah,
tapi dari hati yang tak pernah ikhlas. Bayangan itu menatapnya tajam. Lalu, tanpa diduga, tangan bayangan itu menembus permukaan kaca, berusaha menarik Mira masuk. Mira menjerit, berlari mundur dan menjatuhkan lilin. Api kecil menyambar gorden, tapi segera padam sendiri, meninggalkan aroma gosong dan asap tipis. Ketika ia kembali menatap cermin, pantulan dirinya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut kelabu dan goresan seperti tangan di sisi dalam kaca. Mira mulai kehilangan tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat dirinya sendiri. Versi lain, lebih dingin, lebih benci, lebih gelap. Dalam mimpinya, bayangan itu berbicara dengan nada menghina. Kau hanya menyesal karena takut azab, bukan karena benar-benar cinta pada ibu. Kau minta maaf karena ingin bebas, bukan karena ingin berubah. Mira menangis dalam tidur, berteriak-teriak, aku beneran nyesel, aku pingin berubah. Dan dalam mimpi itu, bayangan dirinya hanya berbisik, kalau begitu, buktikan. Suatu pagi, Mira mengambil keputusan. Ia akan memecahkan cermin itu. Ia berdiri di depan kaca besar itu, membawa batu bata yang ditemukan di halaman. Matanya sembab, tapi tekadnya bulat. Aku nggak mau hidup di masa lalu lagi. Aku udah cukup dihukum. Ia mengangkat batu itu tinggi. Namun sebelum ia menghantamkan ke kaca, cermin itu retak sendiri dengan suara keras. Retakannya membentuk pola aneh, seperti garis petir yang membelah wajah pantulan dirinya dua bagian. Di sisi kiri, wajah Mira tampak lembut, penuh air mata. Di sisi kanan, wajah bayangannya menatap dengan senyum sinis. Kau menang kali ini, bisik bayangan itu. Tapi ingat, sebagian dari dosamu tetap hidup di dalam dirimu. Lalu retakan itu menyebar, dan cermin itu pecah berhamburan di lantai. Ketika semua pecahan berhenti bergulir, Mira melihat satu hal aneh. Di setiap pecahan kaca kecil itu, ada pantulan dirinya, tapi semuanya tampak menangis. Mira membersihkan pecahan kaca itu sambil berzikir. Sambil membersihkan, ia sadar, selama ini, yang menghantuinya bukan arwah ibunya. Yang menghantui adalah dirinya sendiri, yang belum bisa berdamai dengan masa lalu. Ketika semuanya selesai, ia menatap ke arah dinding kosong, tempat cermin itu dulu tergantung. Sinar matahari pagi masuk lewat jendela, memantul ke dinding itu dengan lembut. Mira menutup matanya, berbisik pelan, Bu, kali ini aku beneran belajar memaafkan. Bukan cuma ibu, tapi juga diriku sendiri. Dari luar, angin berhembus lembut. Daun jati kembali gugur satu-satu. Dan entah dari mana, terdengar suara samar, seperti gema doa. Langit mulai membuka pintunya. Nah, untuk pertama kalinya, Mira tidur tanpa mimpi buruk. Namun di bawah ranjang, salah satu pecahan kecil cermin masih tersisa. Dalam pantulan kecil itu, bayangan Mira masih tersenyum, meski tubuh aslinya sedang tertidur tenang. Sudah hampir 2 bulan sejak Mira menghancurkan cermin itu. Sejak saat itu, hidupnya mulai berubah perlahan. Ia mulai membantu warga desa menggayar anak-anak, mengaji di surau, dan menanam bunga di halaman rumah ibunya yang dulu gersam. Setiap pagi, ia menyapu halaman sambil menyapa tetangga. Tak ada lagi yang berani memandangnya aneh seperti dulu. Namun, meski hidup tampak membaik, hati Mira belum sepenuhnya tenang. Karena setiap kali ia berdoa di depan makam ibunya, selalu turun hujan. Tanpa angin, tanpa mendung sebelumnya, hujan itu datang tiba-tiba. Hanya di sekitar kuburan itu saja. Dan selalu berakhir setelah Mira selesai berdoa. Suatu sore, ketika langit tampak cerah, Mira datang ke makam Bu Sulastri, membawa bunga melati dan sebotol air mawar. Ia berlutut, menaburkan bunga, lalu menatap batu nisan dengan mata teduh. Bu, aku udah coba berubah. Aku udah coba jadi anak yang ibu mau. Tapi kenapa setiap kali aku kesini, hujan turun? Apa ibu masih marah? Tepat saat kata-kata itu keluar, tetes hujan pertama jatuh di tanah makam. Hujan turun deras seolah menjawab pertanyaannya. Mira menanduk, air matanya bercampur air hujan. Tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu di bawah nisan. Jejak kaki laki-laki, masih baru, menancap di tanah basah. Ia menatap sekitar, tak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, dadanya berdebar keras. Ada rasa yang ia kenal, rasa yang sudah lama terkubur. Keesokan harinya, saat Mira sedang menjemur pakaian, datang seorang tamu tak dikenal. Seorang pria tua berpayung, membawa tas kulit lusuh. Wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan kesedihan. Permisi, apakah ini rumah almarhumah Bu Sulastri? Iya, Pak. Saya
Ada yang bisa saya bantu? Saya teman lama Dimas. Nama itu membuat tangan Mira gemetar. Dimas, Gia, dia masih hidup? Pria itu menatapnya lama. Masih nak, tapi sakit. Sudah berbulan-bulan. Dia sering menyebut namamu. Katanya, semua kesalahannya dimulai dari sini. Dari rumah ini. Miraj, dunia seakan berhenti berputar. Dimas, suaminya yang dulu mengkhianatinya bersama wanita lain, yang meninggalkannya di tengah badai rumah tangga, yang membuatnya durhaka pada ibunya, masih hidup, dan kini dia menderita. Malam itu, Mira tidak bisa tidur. Bayangan wajah Dimas terus muncul di kepalanya. Tawa, janji, dan kata-kata yang dulu memikatnya untuk meninggalkan ibunya. Ia menutup telinga, tapi suara masa lalu terlalu keras. Kalau kau sayang aku, tinggalkan ibumu. Aku yang akan bahagiakan kamu. Ibu gak pernah ngerti kamu, Mira. Aku yang ngerti kamu. Semua kata itu kembali menusuk, menyayat luka yang hampir sembuh. Mira menatap ke arah kamar ibunya. Di sana, lilin kecil masih menyala di meja. Ia berlutut di depan foto Bu Sulastri. Suaranya lirih. Bu, aku harus apa kalau orang yang bikin aku durhaka sekarang datang lagi? Aku takut, Bu. Takut semua ini jadi ujian lagi buat aku. Angin berhembus pelan, dan dari arah jendela, tirai bergoyang sendiri. Aroma bunga melati tercium samar. Seolah ibunya menjawab, ujian bukan untuk menghukummu, nak, tapi untuk melihat sejauh mana kau belajar dari luka. Beberapa hari kemudian, Mira memutuskan pergi ke rumah sakit tempat Dimas dirawat. Ia membawa bunga melati dan air zam-zam. Hatinya berdebar setiap langkahnya mendekati kamar pasien. Begitu pintu terbuka, Dimas terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi matanya langsung membesar saat melihat Mira. Mira, iya mas, aku. Tangannya bergetar, tak tahu harus memeluk atau menjauh. Dimas menatapnya penuh sesal. Aku salah, Mira. Semua ini karma buat aku. Sejak ninggalin kamu dan ibumu, hidupku gak tenang. Istriku meninggal, usahaku hancur, dan aku sendiri sekarang sekarat. Air mata Mira jatuh, tapi ia menahan diri. Aku juga salah, mas. Aku durhaka sama ibu karena milih kamu, dan aku ngerasa semua azabku mulai dari situ. Henning, hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Dimas menatapnya, tersenyum tipis. Kalau gitu, mungkin Tuhan masih sayang sama kita, karena dikasih kesempatan buat saling maafkan sebelum semuanya terlambat. Mira menggenggam tangannya, dingin tapi masih berdenyut lemah. Aku udah maafin, mas. Semoga Tuhan juga maafin kita. Saat itu, hujan di luar makin deras. Tapi ini, sinar matahari menembus di balik awan, menciptakan pelangi samar di balik jendela rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Dimas meninggal dunia. Mira mengantarnya ke pemakaman. Berdiri di bawah hujan deras, tak berpayung, ia menatap yang lahat itu lama. Sementara air hujan mengalir di wajahnya, seperti air mata yang tak mau berhenti. Mas, mungkin ini caranya langit menebus kita. Lewat hujan yang gak berhenti sampai semua dosa kita larut. Ketika petugas menimbun tanah terakhir, hujan mendadak berhenti. Langit, serak, dan cahaya matahari jatuh tepat di atas makam itu. Sama seperti dulu saat ibunya meninggal. Mira menatap dua makam itu. Satu milik ibunya, satu milik suaminya. Dua nama yang pernah membuat hidupnya hancur, tapi juga dua nama yang akhirnya mengajarkan arti ikhlas dan pengampunan. Beberapa minggu kemudian, warga desa mulai memperhatikan hal aneh. Setiap kali Mira berziarah ke makam ibunya, hujan tidak turun lagi. Langit tetap cerah, dan angin berhembus lembut membawa aroma melati. Mira tersenyum, menatap langit biru di atas pemakaman itu. Bu, sekarang aku tahu, hujan itu bukan hukuman, tapi doa ibu yang turun supaya aku bisa bersih lagi. Dari arah langit, awan terbuka perlahan, dan sekelebat cahaya jatuh di atas dua nisan itu, seolah menghubungkan keduanya. Mira menutup mata, berbisik pelan, semoga langit benar-benar mengampuni Bu, untuk aku, untuk semuanya. Saat Mira berjalan pulang, langkahnya ringan. Ia menatap ke arah rumah tua itu. Kini tak lagi angker, tak lagi dingin. Dari jendela kamar, lilin kecil menyala lembut, seperti senyum terakhir dari seseorang yang telah lama memaafkan. Namun di kejauhan, awan gelap kembali muncul. Tanda bahwa kisah ini belum sepenuhnya selesai. Karena di balik kedamaian, karma terakhir masih menunggu untuk dituntaskan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, sebab langit yang dulu selalu cerah, kini mulai menunjukkan tanda-tanda aneh.
Petir di kejauhan tanpa hujan. Awan hitam menggantung di atas rumahnya setiap malam. Dan suara gamelan samar terdengar menjelang maghrib, meski tak ada pesta apapun di desa. Suatu sore, saat Mira menutup warungnya, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang wanita muda turun dari motor, wajahnya cantik, tapi sorot matanya tajam dan penuh kebencian. "Kamu, Myra, ijazah saya, ada yang bisa saya bantu?" "Nama saya Nisa." Ia terdiam sejenak, lalu menatap Mira dalam. "Saya anaknya Dimas." Darah Mira seakan berhenti mengalir. "Anak Dimas?" Nisa mengangguk. "Saya datang bukan untuk silaturahmi. Saya mau minta pertanggungjawaban, karena gara-gara kamu, ayah saya meninggal penuh penyesalan." "Kamu penyebab semua ini?" Mira terdiam, suaranya tercekat. "Nak, kamu salah paham. Ayahmu, jangan panggil aku nak. Kamu nggak berhak." Wanita itu menangis marah, lalu pergi sambil meninggalkan amplop besar di meja teras. Ketika Mira membukanya, isinya foto-foto lama, foto Dimas muda bersama wanita lain, surat pengakuan tentang pernikahan keduanya, dan secari kertas bertuliskan, "Karma tidak berhenti di generasi pertama." Sejak hari itu, hal-hal aneh kembali terjadi. Hujan turun hanya di sekitar rumah Mira. Petir menyambar tanpa suara, dan di malam hari, terdengar suara tangisan perempuan dari arah dapur. Di kamar, kaca jendela sering berembun dengan tulisan yang muncul sendiri. Belum selesai, Mira berusaha tidak takut. Ia terus berzikir, salat malam, dan berdoa untuk arwah Dimas. Namun setiap kali ia menyebut nama Dimas, lampu di rumah berkelip, dan di cermin kecil meja rias, muncul bayangan wajah Nisa, tersenyum aneh, dengan mata merah menyala. Beberapa hari kemudian, Nisa kembali datang. Kali ini saat hujan deras mengguyur, tubuhnya basah kuyup, tapi matanya dingin. "Aku cuma mau tahu, kenapa ayah harus mati di pelukanmu? Dia masih punya keluarga lain. Kenapa kamu yang dapat penutup itu?" Mira menarik napas dalam. "Karena mungkin cuma aku yang ngerti dosanya. Aku juga bagian dari kesalahannya. Kamu pikir dengan ngomong kayak gitu, dosa kamu hilang? Tidak. Tapi aku belajar menerima bahwa Tuhan kasih aku kesempatan buat menebus semuanya." Nisa menatapnya tajam. "Aku nggak percaya. Kamu perempuan yang bikin semua orang di sekitar kamu sengsara, termasuk ibu kamu sendiri." Kata-kata itu seperti petir di dada Mira. Tangan Mira bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. "Kalau kamu mau marah, marahlah padaku, tapi jangan benci ayahmu. Dia sudah menyesal. Aku lihat sendiri." Nisa berdiri tanpa bicara, lalu berlari keluar ke tengah hujan. Saat itu juga, petir menyambar pohon jati di depan rumah, membuat langit seakan bergetar. Dan anehnya, tubuh Nisa tak terlihat lagi di jalan. Mira tak bisa tidur. Ia menatap keluar jendela, memikirkan kemana Nisa pergi. Tapi ketika ia menutup jendela, bayangan di kaca memperlihatkan dua sosok berdiri di belakangnya. Satu perempuan muda basah kuyup, satu lagi wanita tua bermukena putih. "Kau belum selesai, nak." Suara Bu Sulastri menggema lembut. "Kau harus menuntun anak itu, seperti ibu dulu ingin menuntunmu." Mira menoleh cepat. Tak ada siapapun. Namun di luar, hujan turun pelan, dan di jalan tampak Nisa berjalan tertatih, seperti orang kebingungan. Mira segera berlari keluar, menjemputnya. "Nisa, Nisa, berhenti. Aku nggak mau kehilangan siapapun lagi." Nisa menatapnya dengan mata kosong. "Aku dengar suara ibu kamu. Dia manggil aku." Hujan semakin deras. Mira memeluk Nisa erat, sambil berteriak, "Jangan dengar! Itu bukan panggilan kematian. Itu panggilan pengampunan." Petir menyambar tepat di atas kepala mereka, membuat keduanya jatuh tersungkur di tanah becek. Namun saat Mira membuka mata, langit perlahan cerah. Nisa terbangun di kamar Bu Sulastri. Ia menangis, menatap Mira yang duduk di sampingnya. "Aku mimpi, ada wanita tua nyisir rambut di depan cermin. Terus dia bilang, 'Jangan ulangi yang dilakukan ibumu.'" Mira tersenyum lemah. "Itu ibu. Dia udah maafin semuanya, termasuk aku, termasuk kamu." Nisa menatap keluar jendela. Langit cerah, dan matahari memantulkan cahaya ke tanah yang masih basah oleh sisa hujan. Hening, damai. Mira memejamkan mata, berdoa dalam hati. "Terima kasih, Bu." Langit akhirnya berhenti menyimpan dendam. Untuk pertama kalinya dalam bertahan-tahan, tak ada hujan, tak ada suara tangisan, tak ada aroma tanah basah, hanya angin lembut, doa, dan keheningan yang menandakan bahwa satu lingkaran karma akhirnya tertutup.
Namun di ujung cerita, saat Mira menatap langit dari jendela kamarnya, sebuah bintang jatuh melintasi langit. Ia tersenyum, tapi di kaca jendela terlihat bayangan samar. Bu Sulastri sedang duduk di kursi rotan, tersenyum damai. Sekarang langit sudah memaafkanmu, nak. Pagi itu, setelah berminggu-minggu langit cerah tanpa hujan, Mira dan Nisa berdiri di depan rumah tua peninggalan Bu Sulastri. Cat dindingnya mulai pudar, atapnya berlumut, dan angin dari sawah berembus membawa aroma tanah yang pernah menjadi saksi banyak tangisan. Mira memegang kunci tua di tangannya. Dulu, aku menutup pintu ini dengan marah. Nisa menatapnya pelan. Sekarang kita buka dengan doa, Bu. Keduanya membuka pintu itu bersamaan. Hembusan udara hangat keluar, disertai aroma bunga melati kering, wangi yang dulu selalu menempel di mukena Bu Sulastri. Lantai kayu berderit lembut, seperti menyambut mereka pulang. Mira menatap ruang tamu yang berdebu. Di sudut ruangan, masih ada kursi rotan, tempat ibunya biasa duduk mengaji. Ia berjalan perlahan, menyentuh sandaran kursi itu. Dulu aku benci tempat ini, tapi sekarang rasanya seperti pelukan. Nisa membantu membersihkan debu, sementara angin lembut meniup tirai lusuh. Tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki kecil berlari di atas plafon, lalu berhenti. Mira menatap ke langit-langit, lalu tersenyum tenang. Itu bukan gangguan. Rumah ini cuma sedang bernafas lagi. Menjelang sore, mereka berdua menyalakan dupa dan berdoa di depan foto Bu Sulastri. Tiba-tiba langit di luar mendung, tapi anehnya, hujan turun tanpa membasahi halaman. Rintiknya seperti kabut lembut yang menari di udara. Nisa menatap keluar jendela. Aneh, hujannya nggak sampai tanah. Mira tersenyum. Itu hujan doa. Tanda ibu sudah diterima di tempat yang damai. Saat ia mengucapkan itu, gantungan kunci di dekat pintu bergoyang sendiri, dan suara lembut terdengar di antara desir angin. Mira, sudah waktunya kamu pulang. Air mata Mira menetes. Ia menunduk, lalu berkata pelan, aku sudah pulang, Bu. Tapi kali ini, dengan hati yang kau doakan dulu. Malam hari, mereka berdua menyiapkan tumpeng kecil dan segelas air putih di meja ruang tengah. Mira membaca doa panjang, bukan untuk meminta, tapi untuk berterima kasih. Ya Tuhan, jika dulu aku buta karena amarah, kini biarkan mataku melihat kasih yang Ibu tanamkan sejak awal. Lampu di ruang tamu berkelip 3 kali, lalu menyala stabil. Bayangan samar Bu Sulastri tampak berdiri di belakang kursi rotan, tersenyum damai sambil memandangi mereka berdua. Mira memejamkan mata, suaranya gemetar tapi lembut. Terima kasih, Bu, untuk segalanya, untuk azab yang menyadarkan dan cinta yang tetap kau sisakan. Bayangan itu perlahan memudar, tapi semerbak wangi melati memenuhi seluruh rumah. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela, mengenai dinding yang kini tampak lebih terang. Burung-burung kecil hinggap di jendela, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Nisa membuka pintu depan dan menghirup udara pagi. Aneh, rumah ini gak terasa angker lagi, Bu. Mira tersenyum, karena rumah ini udah dimaafkan. Ia menatap ke arah kursi rotan yang kini kosong, tapi tampak hangat. Angin berhembus lembut, membuat gorden bergerak pelan, seperti tangan tak kasat mata yang membelai mereka dengan kasih. Rumah yang dulu penuh tangisan, kata Mira pelan, kini jadi rumah doa. 10 tahun berlalu. Nisa kini mengajar anak-anak di sekolah kecil yang ia dirikan di halaman belakang rumah tua itu. Mira duduk di teras, rambutnya sudah memutih, tapi senyumnya tenang. Suatu pagi, seorang anak kecil menunjuk ke langit. Bu Mira, lihat, ada pelangi di atas rumah. Mira menatap ke atas. Pelangi melengkung tepat di atas atap tua yang dulu berlumut. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan. Langit sudah benar-benar memaafkan kita. Di kejauhan, angin membawa aroma melati, lembut, seperti salam terakhir dari arwah yang telah tenang. Rumah yang dulu menjadi saksi durhaka dan azab, kini menjadi tempat pengajaran dan doa. Mira tidak lagi dihantui, karena ia akhirnya mengerti, azab bukan hukuman semata, tapi pintu untuk kembali kepada cinta dan pengampunan. Dan saat malam tiba, di jendela ruang tengah, bayangan Bu Sulastri masih sering tampak duduk di kursi rotan, tersenyum, bukan sebagai hantu, melainkan sebagai doa yang tak pernah putus. Rumah ini sudah bernapas lagi, Nat.